Gimana kalau ada sebuah perusahaan yang posisinya pas banget buat menangkap peluang dari kebijakan triliunan rupiah pemerintah? Nah, hari ini kita akan bedah DGWG, sebuah perusahaan agrikultur yang lagi naik daun, persis di tengah dorongan besar ketahanan pangan nasional. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besar soal strategi pangan Indonesia, terus kita kenalan sama DGWG, lihat angka-angka pertumbuhannya, intip rencana besarnya ke depan, sampai kita bahas status sahamnya yang lagi dipantau. Di akhir, kita rangkum semuanya. Pertama-tama, kita harus paham dulu konteks besarnya. Pemerintah Indonesia itu lagi serius banget soal urusan ketahanan pangan. Mereka menggelontorkan dana yang super besar, dan ini kan menciptakan angin segar buat perusahaan-perusahaan di sektor pertanian. 164,4 triliun rupiah. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah total anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2026. Angka ini tuh sinyal yang jelas banget dari pemerintah. Pertanian adalah prioritas utama. Dan ini jelas membuka pintu peluang yang lebar banget. Dan yang lebih menarik lagi, dari kue sebesar itu, hampir 47 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk subsidi pupuk. Artinya apa? Artinya, pemerintah secara nggak langsung ngebantuin petani buat beli produk-produk yang dijual sama perusahaan kayak DGWG. Ini kan dukungan langsung ke inti bisnis mereka. Sekarang, yuk kita fokus ke pemain yang ada di posisi paling strategis buat memanfaatkan peluang ini. PT Delta Giri Wacana, TBK, atau biar gampang kita sebut aja DGWG. Nah, ini dia DGWG. Anggap aja mereka ini semacam toko serba ada buat para petani di Indonesia. Mulai dari benih buat ditanam, pupuk buat menyuburkan tanah, sampai pestisida buat melindungi tanaman, DGWG menyediakan semua kebutuhan vital itu. Sederhananya gini, perusahaan agrosupply kayak DGWG ini adalah fondasi dari seluruh rantai pasok pangan kita. Tanpa mereka, produktivitas pertanian kita ya bakal susah naiknya. Oke, jadi dengan semua dukungan dari pemerintah tadi, gimana sih performa DGWG di lapangan? Nah, angka-angkanya ini bakal cerita banyak. Coba lihat ini, pertumbuhannya benar-benar gila-gilaan. Cuma dalam 5 tahun, pendapatan mereka meroket hampir 3 kali lipat. Ini bukan pertumbuhan biasa loh. Ini nunjukin kalau DGWG itu jago banget memanfaatkan momentum pasar yang lagi didorong sama kebijakan pemerintah. Nah, data terbarunya lebih seru lagi. Pendapatannya memang tumbuh sehat ya, hampir 10%. Tapi coba deh lihat laba bersihnya, melonjak lebih dari 57%. Ini gila banget. Ini artinya mereka nggak cuma jago jualan, tapi juga makin efisien dalam operasionalnya, jadi keuntungan yang didapat makin tebal. Setelah performa sekuat itu, DGWG nggak lantas santai. Justru sebaliknya, mereka malah lagi siap-siap buat ekspansi besar-besaran. Strategi mereka ini cerdas banget. Mereka nggak cuma mau gandain produksi pupuk dengan bangun pabrik baru, tapi mereka juga mulai bikin bahan baku pestisida sendiri. Ini namanya integrasi vertikal. Langkah ini bisa nekan biaya produksi, naikin margin keuntungan, dan bahkan membuka pintu buat pasar ekspor. Tentu saja, cerita pertumbuhan yang sekeren ini langsung menarik perhatian para analis pasar. Tapi di saat yang sama, ini juga menarik perhatian regulator. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di satu sisi, pasar kelihatan optimis banget. Salah satu sekuritas besar, Samuel Sekuritas, sampai ngasih rekomendasi beli dengan potensi kenaikan harga saham hampir 30%. Ini kan nunjukin kepercayaan yang tinggi terhadap fundamental perusahaan. Tapi tunggu dulu. Nggak lama setelah sentimen positif itu, tiba-tiba muncul lampu kuning dari Bursa Efek Indonesia. BEI masukin saham ini ke daftar pantauan khusus karena aktivitas perdagangannya dianggap nggak biasa. Ini jadi penyimbang yang penting banget dalam cerita ini. Penting buat dicatat, ya. Status UMA ini bukan berarti tuduhan, sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak bursa lagi bilang, "Hei, ini pergerakannya kok aneh ya? Kita awasi lebih dekat dulu deh." Tujuannya untuk melindungi semua investor di pasar. Oke, sekarang mari kita satukan semua potongan puzzle ini biar kita bisa lihat gambaran besarnya secara utuh. Jadi, kesimpulannya gini. Di satu sisi, kita punya DGWG yang didukung penuh sama kebijakan pemerintah, kinerjanya solid banget, dan punya rencana ekspansi yang jelas. Tapi di sisi lain, ada lampu kuning dari regulator yang nggak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah fundamental yang kuat dan dukungan pemerintah ini
cukup buat ngebawa DJWG melewati semua gejolak dan pengawasan di pasar. Inilah pertimbangan utama bagi siapapun yang mengikuti cerita di GWG.